Halo, Freedom People yang di sini dan yang di rumah. Perkenalkan, nama saya Fiona Sukanta. I'm not a pastor. Saya nggak punya gelar PDT, PDP, PDM, saya PDG, pedagang. Hari-hari saya bekerja di construction, jadi saya biasanya pergi dari proyek ke proyek kayak gitu di luar kota. Oke, thank you Pastor Mike dan semua Bapak Ibu yang ada di sini bisa kasih kesempatan untuk saya si anak bawang ini hari ini menyampaikan firman Tuhan. Kita nggak bakal susah-susah, semuanya yang sederhana aja, tapi kita mau sama-sama belajar ya. Nah, hari ini adalah minggu terakhir. Kita belajar tentang stretch yang udah disebut-sebut dari kemarin itu meregangkan, membentangkan kalau versi KBBI-nya gitu ya. Itu agak sempit. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, to stretch punya sinonim yang banyak sekali. Seperti to expand, itu memperluas, to grow, bertumbuh, to lengthen, memperpanjang, to spread, menyebar, to widen, memperlebar, to develop, membangun, to fill, mengisi, to cover, menutupi, dan lain-lain. Kalau misal ditanya kenapa sih harus sampai 5 minggu berturut-turut ngomongin stretch? Emang gak ada topik yang lain, misalnya kayak gitu ya. Karena saya percaya ini adalah hal yang penting. Oke, sekarang kalau ditanya apa buktinya penting? Karena selain tertulis dalam firman Tuhan, ternyata saya menemukan bahwa setiap hal penting umumnya ditandai dengan sesuatu. Contoh, waktu kita menyelesaikan jenjang pendidikan, kita punya ijazah, itu tandanya kita lulus. Waktu kita cukup umur dan dianggap mahir mengemudi, kita punya yang namanya SIM, ya kan? Terus waktu kita udah dewasa, terus berkeluarga, terus kita pakai cincin, misalnya kita tandanya kita menikah, sudah menikah. Terus waktu yang lebih gede lagi, waktu Indonesia merdeka, pokoknya ada teks proklamasi, ada bendera merah putih, ada lagu Indonesia Raya dinyanyikan, terus semuanya didokumentasikan. Itu artinya penting. Sama kayak stretch ini, saya menemukan ada 2 bukti natural, non-artificial atau bukan buatan ya, yang jelas menandakan bahwa to stretch adalah sebuah hal yang penting dalam hidup kita. Apa itu? Yang pertama itu stretch mark di kulit. Jadi itu adalah stretch mark adalah lambang pertumbuhan cepat dan kehidupan. Di cowok-cowok mungkin nanti bisa dicek ya di rumah. Kalau mereka yang bertumbuh dengan sangat cepat pada usia 17-18 tahun, mereka pasti akan punya stretch mark yang arahnya tegak lurus dengan arah pertumbuhan. Jadi kayak misalnya kakak Moses ya, karena dia bertumbuh tinggi sangat cepat, pasti stretch marknya bentuknya begini. Kalau di ibu-ibu ya umumnya terjadi waktu mengandung, nih ada oma, tante, waktu perutnya membesar ya seiring dengan pertumbuhan janin dan bertambahnya berat badan, itu ada stretch marknya gitu ya karena kulitnya itu meregang gitu. Nah, most of the time we cannot escape from this phenomenon. Sama seperti stretch mark yang ada arahnya, kalau misalnya tumbuhnya ke atas, dia arahnya tegak lurus. Jadi kalau tumbuhnya ke samping nanti dia stretch marknya begini gitu ya. Sama di dalam kehidupan kita gitu ya. Hidup kita di tangan Tuhan juga punya arah yang Tuhan udah tentukan. Nah, Mazmur 139 ayat 16 bilang, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, percayakah kita akan firman Tuhan tersebut? Kita bisa benar-benar hidup dan mengalami pertumbuhan cepat saat kita melekat dan tinggal sepenuhnya dalam Tuhan. Jadi don't escape from those stretch. Bukti yang kedua adalah lingkaran tahun pohon. Pernah lihat nggak ya? Mungkin ya kita pasti waktu dulu mungkin di sekolah belajar ya ada pohon tuh kalau dipotong ada lingkaran-lingkarannya gitu ya. Itu adalah lingkaran konsentris akibat pertumbuhan yang tampak berlapis-lapis akibat pergantian keadaan lingkungan atau musim. Nah, pertumbuhan kayu biasanya itu dimulai dari musim semi dan sampai berakhir di musim panas gitu ya. Nanti kalau kita semakin banyak lingkarannya, itu kita semakin bisa menentukan umur dari si tumbuhan berkayu ini.
Nah, waktu saya lagi perhatikan ya, lagi lihat gitu ya, ternyata lingkaran pohon ini mirip sama yang namanya the comfort zone diagram. Ada comfort zone yang paling tengah, terus ada fear zone, ada growth zone, dan di luar itu ada stress zone juga, tapi kita nggak akan ngomongin part itu gitu ya. Nah, saya menemukan bahwa kita sadari atau enggak, ternyata setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu berguna untuk dua hal. Yang pertama, menunjukkan kualitas kehidupan kita yang sesungguhnya. Yang kedua, itu untuk menunjukkan betapa Tuhan itu peduli sama kita dan membuat kita lebih mengenal dan mengerti bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Terlalu cepat nggak sampai sini? Lanjut ya. Jadi udah sering kali nih kita dengar, mungkin baca di firman Tuhan, cerita-cerita bagaimana Tuhan berkuasa bikin mujizat yang macam-macam gitu ya. Mungkin kita dengar juga kesaksian dari teman-teman di sini bahwa mereka ditolong Tuhan, tapi apakah kita sudah merasakannya sendiri? Pasti jawabannya ya. Saya yakin setiap kita di sini kalau dipilih satu-satu gitu ya untuk menceritakan karya Tuhan dalam hidup kita, pasti luar biasa semuanya, apalagi oma, tante, om, opa gitu ya yang udah lama ikut Tuhan pasti merasakan bagaimana Tuhan menolong kita setiap hari. Dan bukankah setiap kali Tuhan menguatkan, menopang, memberi jalan keluar, menerima, mengampuni, bahkan mengajar kita untuk makin serupa dengan Dia, pasti ada sebuah penanda, ada pengingat, walaupun mungkin dalam hati aja ya, seperti si lingkaran pohon tadi. Oh, garis yang ini nih, waktu saya sakit DBD nih, campur tipes gitu ya, rasanya lemes banget. Terus berjalannya waktu lagi, oh ini waktu Tuhan tolong saya untuk bisa mengampuni papa mama saya yang menolak saya. Sejalan lagi gitu ya, oh, sampai di sini nih, oh ini waktu Tuhan kasih kekuatan kalau saya harus menerima kepergian orang terkasih saya. Ada satu lagi titik di mana mungkin, oh kalau yang ini nih, waktu Tuhan kasih hikmat untuk saya bangkit dari bisnis saya yang hancur dan waktu mimpi-mimpi saya tuh semuanya hancur. Nah di dalam Alkitab ada kisah serupa di 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14 itu kisah orang Israel waktu lagi ketakutan banget ngadepin orang Filistin. Di situ diceritakan bahwa tangan Tuhan sendiri yang mengacaukan orang Filistin. Nanti bisa baca di rumah ya lengkapnya gitu. Tapi di ayat 12 diceritakan bahwa kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi di part yang tengah inilah di antara si comfort zone dan yang di luar tadi itu ya, di luar si comfort zone ini, itu kenapa selama 4 minggu kita diajar dan diajak untuk menerapkan yang namanya be flexible. Week 1 ya, be interruptible, bertahan dalam iman, belajar merasakan damai sejahtera Tuhan dalam badai. Dan to stay faithful in God's preparation time, kali ya minggu lalu ya. Yes, setuju, stretching is painful kalau katanya Karangga, but yet it is useful. Nah, kedua fenomena natural ini, si stretch mark dan lingkaran tahun pohon ini menunjukkan bahwa stretching is increasing. Ada kehidupan dan ada pertumbuhan waktu kita di stretch. Jadi bukankah seharusnya kita bersuka cita? Karena kita punya Tuhan Yesus dan janji firman-Nya itu kekal. Kisah Para Rasul 2 ayat 28 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Jadi dua hal tersebut menandakan betapa pentingnya waktu setiap kita itu di stretch. Ya, jadi those are two things that show us how important each of us to be able to stretch out gitu. Nah, sekarang ada dua hal sederhana yang mau saya bagikan pagi ini. Seperti yang tadi saya janjikan di awal ya, nggak yang susah-susah. Jadi ini baru mulai sharingnya, bertahan kita sampai jam 3:15 ya. Nggak bercanda. Jadi pagi ini kita mau belajar dari dua benda yang entah gimana, ini tuh muncul di perenungan saya 1, 2, 3 minggu terakhir ini. Kita mau belajar dari wetsuit
atau baju selam. Jadi diartikan wetsuit adalah pakaian yang digunakan untuk memberikan perlindungan suhu saat terkena air atau basah. To provide thermal protection while wet. Jelas ya, thermal protection. Umumnya bahan dasarnya spandex atau foam neopren. Itu sempit kalau dipakai ya. Sempit, it feels tight, berat gitu ya, nggak gitu nyaman. Baju-baju yang buat nyelam tuh yang ada sletingnya di belakang gitu ya. Beda sama daster, kaos oblong, yang dipakai tuh enak ya, celana santai rumah gitu, kayaknya mau ngapain juga enak gitu. Kok ini tuh kayak sempit gitu. Nah, kenapa gitu? Karena pakaian ini berfungsi sebagai proteksi dari suhu dingin atau panas, khususnya sih dari dingin ya, karena penyelam itu biasanya kan makin ke dalam itu makin dingin gitu ya. Dari gigitan atau sengatan makhluk air, dari paparan sinar ultraviolet dan dari goresan karang. Nah, dari benda yang meregang ini, saya belajar bahwa ada juga hal di dalam hidup kita yang seringkali being stretched, namun merupakan bentuk proteksi Tuhan. Apa ya? Kali ini saya sebut sebagai the stretch of time sama dengan protection. Stretch of time dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai sesuatu yang molor atau titik-titik yang tertunda. Oke, kita isi ya sama-sama. Masuk sekolah yang tertunda. Lulus sekolah yang tertunda. Launching produk yang tertunda. Starting business yang tertunda. Ini paling suka saya, jalan-jalan yang tertunda. Naik jabatan yang tertunda, jadi terkenal yang tertunda. Pernikahan yang tertunda ada, kehadiran anak yang tertunda ada, dan segala macam hal lainnya yang mungkin bagi kita adalah sesuatu hal yang tertunda. Gampangnya, buat sebagian besar orang, tertunda sama dengan telat. Tapi mari kita baca dalam firman Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Nanti kita baca lengkapnya di rumah aja ya, supaya kita nggak sampai jam 3:30 di sini. Ayat 1 bilang, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun. Untuk apapun, di bawah langit ada waktunya. Dan ayat 11 bilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 14-nya jelas bilang, semuanya ya, tadi kan yang di satu tadi apapun. Di endingnya dibilang semua Allah pasti kerjakan. Gak bisa ditambah, gak bisa dikurangin, alias pas. Nah, coba kita renungkan sejenak hal-hal dalam hidup kita, yang mungkin kayaknya ketunda. Namun kita menyadari bahwa itu merupakan bentuk perlindungan Tuhan atas hidup kita. Ada mungkin yang kita taunya langsung, kayak oke, ini bener-bener nih Tuhan lindungin gue nih begini. Ada juga yang mungkin kita harus tunggu beberapa waktu lamanya untuk kita bisa mengerti bahwa Tuhan jauh lebih tahu dan rencananya jauh lebih sempurna dan mulia daripada kita yang sotoy ini. Saya selalu bilang kalau saya tuh kadang-kadang sotoy dalam hal kayak gini ya. Kita tuh seringkali gak mau ikut waktunya Tuhan gitu, pengennya buru-buru gitu ya. Tapi ternyata kita sotoy dan Tuhan jauh lebih tahu. Jadi kesimpulannya, if God is stretching a portion of our life, it is best to cooperate with Him. Because God is up to something important and God knows exactly what He's doing. Tuhan tahu benar-benar apa yang dia lakukan gitu ya. Semuanya dia pasti kerjakan. Dan apapun di bawah kolong langit ini, semua ada waktunya. Waktunya versi Tuhan. Bukan versi Fiona, bukan versi kita semua yang ada di sini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah yang paling tahu dan dia tahu apa yang dia kerjakan gitu loh. Jadi kita gak perlu sotoy untuk ikut-ikutan ngerecokin waktunya Tuhan. Oke. Yang kedua, ini juga bendanya mungkin aneh, tapi bendanya tuh yang kedua aku belajar dari karet rambut. Hairband, selain gak bisa hidup tanpa Tuhan, saya gak bisa hidup tanpa nih karet rambut.
Karena saya anaknya gerahan banget ya, keringetan terus gitu. Nah karet rambut bikin apa? Karet rambut jelas bikin rambut kita teratur, rapi dan bersatu. Sama nih kayak kita dalam komunitas bergereja ya, atau mungkin home base kayak gitu ya, komsel gitu. Ada satu hal yang mempersatukan kita, namanya komitmen bersama di dalam kasihnya Tuhan gitu kan. Tapi emang semuanya aman terus. Tapi emang semua orang menyenangkan kayak hari-hari happy day kayak gitu kan, enggak juga ya. Siapa di sini yang pernah ketemu sama yang namanya tantangan dalam berkomunitas? Ada beda pendapatnya? Ada. Bete-nya? Ada. Dramanya? Banyak, percayalah. Tapi kita nggak boleh buru-buru menyerah gitu ya. Beberapa kali saya temukan juga, udahlah cabut aja dari gereja, cabut aja dari komunitas, cabut dari kerjaan, cabut dari hubungan. Ya karena prinsipnya sebenarnya sama aja. Setiap pribadi kita masih punya PR untuk makin hari makin dibentuk serupa Kristus. Jadi yang dibutuhkan dari si karet rambut ini, saya belajar yang namanya the stretch of patience. Kolose 3 ayat 13 sampai 15 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kenakanlah kasih. 1 Korintus bilang kasih itu sabar, bukan barbar. Kasih itu sabar, bukan barbar. Sama seperti karet rambut yang harus diregangkan, harus ditarik nih untuk bisa bikin rambut kita bersatu. Kesabaran kita juga perlu ditarik agar keluarga kita, komunitas kita, dan gereja kita bisa bersatu. Di mana ada kesatuan, maka ada berkat Tuhan. Ada kuasa Tuhan dinyatakan dan ada kekuatan Tuhan supaya kita tetap bisa bertahan dalam kehidupan bersama, no matter what. Apapun yang terjadi gitu ya. Dan kita bisa berdampak buat sekitar kita, bahkan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Nah kita ini kan udah ditebus, udah diselamatkan. Katanya kita hidup dipenuhi, dituntun Roh Kudus gitu ya. Apa emang tujuannya cuma biar bikin kita senang-senang aja, tenang, oh pokoknya apapun ada duit, apapun senang kayak gitu ya. Pokoknya semua mulus gitu ya. Tapi sebenarnya Roh Kudus juga mengingatkan kita bahwa Roh Kudus yang sama juga memampukan kita untuk kita gak hidup lagi buat diri kita sendiri. Bahkan kita rela menderita bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan, agar mereka juga bisa mengenal Kristus secara pribadi dan merasakan kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang ajaib. Sayang banget gak sih kalau kita cuman kayak hidup ya udah buat diri kita sendiri aja gitu. Atau kita fokus sama apa sih yang Tuhan bisa kasih buat kita gitu. Sementara kita lupa sama si pribadi Yesus itu sendiri dan apa yang Ia inginkan untuk digenapi dalam hidup kita. Berkaca dari banyak sekali masalah-masalah di komunitas, di hubungan, di gereja, di keluarga gitu ya. Pastor Rick Warren dalam bukunya menulis kayak gini, God uses circumstances to develop our character. In fact, He depends more on circumstances to make us like Jesus than He depend on our reading the Bible. The reason is obvious. Jelas banget, you face circumstances 24 hours a day. Jadi selama kita hidup ya, selama masih besok masih bangun ya, berarti kita menemukan banyak sekali keadaan-keadaan gak enak yang Tuhan pakai untuk mendewasakan hidup kita. Jadi kalau masih ada sampai hari ini ya, termasuk saya nih Fiona, coba kalau masih ada ya, yang bikin makan hati ya, kesel, sebel, bete, lepaskan pengampunan. Kalau katanya Pastor Mike, be forgiving. Filipi 4 ayat 8 bilang bahwa kita harus pikirkan tentang hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Masih kurang? Sambil dengan yakin kita angkat tangan kanan,
taruh di dada dan berkata, sabar sayang, sabar. Sabar sayang. Gitu ya, jadi kayak yang sabar ya, yang sabar. Sayangi diri sendiri dan berkata bersabarlah gitu. Okay, so I would like to close this sharing with a simple story. Ceritanya tentang a baby shark story, tapi bukan nyanyi ya, bukan lagunya J tuh, baby shark dudu-dudu, bukan. Jadi gini, ada sekelompok nelayan di Jepang beberapa tahun terakhir ini berupaya mempertahankan ikan tangkapan mereka tetap segar ke tangan pelanggan. Nah masalahnya akhir-akhir ini sangat sedikit ikan yang ditangkap, akhirnya mereka harus perginya jauh gitu, harus berlayarnya agak jauh untuk bisa tangkap ikan, terus mereka balik lagi ke pantai gitu ya, dan pelanggan udah bilang aduh ikannya udah gak seger lagi gitu, jadi harganya tuh merosot banget gitu ya, harganya buruk. Terus mereka coba bawa freezer deh, oke pertama nih si Ojisan, uncle-uncle ini mereka bawa freezer, jadi biar tangkapan tetap beku, jadi mereka tangkap ikannya, masukin ke dalam si freezer ini gitu ya. Pokoknya mereka pikir oke, asal nggak busuk pasti bagus nih harganya gitu kan. Ternyata enggak, buat penikmat ikan cita rasanya tetap nggak enak karena udah mati ikannya. Langkah lain mereka bawa tangki besar, naikin di atas kapal. Jadi ikan yang udah dijaring dimasukin ke tangki semuanya, dijejelin ke dalam gitu ya. Terus mereka desak-desakan, tabrak-tabrakan di dalam tangki. Pas udah nyampe di di daratan gitu ya, hidup sih, ikannya masih hidup ya. Cuman ikannya udah lemes gitu. Akhirnya cita rasanya beda sama yang segar. Udah putus asa nih, aduh apalagi ya. Ini paguyuban uncle-uncle nelayan ini berpikir nih gimana biar tetap segar, tetap hidup ikannya dan tetap bagus harganya. Akhirnya mereka pergi melaut, kali ini bawa tangki lagi. Tapi ikan yang dimasukin itu dikurangin. Nah setelah ikannya masuk, para nelayan memasukkan seekor hiu kecil ke dalam tangki. Ikan hiunya emang makan ikan-ikan yang ada di dalam tangki, tapi sedikit selama perjalanan dari laut ke darat ya. Sementara itu ikan yang lain itu lari-lari dikejar-kejar di dalam tangki gitu ya. Alhasil ikannya tuh kondisi siaga, jadi hidup seger sampai tiba di pantai. Akhirnya pelanggan merasa puas karena memperoleh ikan yang tetap hidup dan segar. Nelayannya juga senang karena harga ikan mereka tetap tinggi di pasaran. Nah dari cerita simple ini saya mengajak semuanya juga untuk belajar bahwa your uncomfort zone or your stretch zone is a valid sign that you are alive. So stay alive. Yakobus 1 ayat 12 bilang berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. And to close things up, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, kami bersukacita karena kami tahu di dalam Tuhan kami selalu punya pengharapan. Walaupun hidup kami mungkin lagi gak enak. Tapi kami percaya Tuhan sayang sama kami. Dan kami mau hidup kami makin hari makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin.